Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita kembali berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Dan hari Minggu ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2023. Mari sama-sama kita mensyukuri untuk sepanjang tahun 2023 dari awal Januari sampai pada hari ini. Betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang mulia. Kasih setia Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Itu sebabnya mari hari ini di akhir tahun 2023 kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Dengan apakah akan kubalas segala kebaikan-Mu? Selain segenap hati kita mau menyembah Yesus, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Sebelum kita akan memulai ibadah ini lebih jauh lagi, kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Mengakhiri tahun 2023 di minggu yang terakhir ini Tuhan, tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan kepadamu selain kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami. Engkau yang membuat kami hidup sampai hari ini. Engkau yang memulihkan hidup kami, yang menyelamatkan hidup kami. Dengan apakah akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kembali kami mau beribadah, bersekutu dengan Engkau. Hari ini kami mohon pengurapan Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh menikmati akan kehadiran-Mu saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Urapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Bahkan pendengar-pendengar yang setia dari ibadah online Suara Injil ini, Engkau berkati mereka. Dan biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hari ini menyenangkan akan hati Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dengan apakah
menjadi sumber kekuatan kita. Hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2023. Sepanjang tahun kita mungkin mengalami suka dan duka, sakit sehat. Mungkin ada musuh-musuh di depan kita yang seringkali menghadang langkah-langkah kita. Tetapi kalau hari ini, hari yang terakhir, biarlah langkah terakhir kita di tahun 2023, kita percaya seperti Tuhan telah tolong pada hari-hari yang lalu, penyertaan juga Tuhan yang sama akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk hari besok dan selanjutnya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian. Kaulah kuatku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinan kami kepadamu Tuhan, karena tidak Allah yang seperti Engkau. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Engkaulah kuat dan sumber kemenangan kita. Puji Tuhan. Mari kita masih memuji Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin tantangan di depan kita rasanya begitu besar, begitu hebat. Tapi percayalah, di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Karena firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mungkin kita berkata, Tuhan hebat sekali tantangan yang saya hadapi. Tapi percayalah bahwa lebih hebat kita punya Tuhan yang berkuasa. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berserah saja kepada Tuhan. Karena Dia Allah pembuat mujizat. Dia yang pegang hidup kita. Dia yang buka jalan bagi kita. Puji Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan.
dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Hari lepas hari kami hidup karena mujizat-Mu Tuhan. Banyak hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami sepanjang tahun 2023. Tapi hari ini kami mau berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan juga yang sempurna Engkau akan nyatakan dalam hidup kami di tahun yang baru nanti, tahun 2024. Biarlah kami tidak dengan mudah melupakan segala kebaikan Tuhan, tapi kami selalu ingat akan kuasa dan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di tahun 2023. Begitu banyak hal yang kami lewati Tuhan, tapi kalau kami berkata semua musim dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau yang telah mengatur semuanya, dan Engkau yang telah bersama-sama dengan kami. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Kami tahu kami masih punya pengharapan. Kami tetap beriman bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami masih punya Tuhan, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan dengan iman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Walaupun mungkin kami kehilangan apapun di dunia ini, tapi kami percaya kami masih punya Tuhan yang lebih daripada segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sudah tidak punya pengharapan, yang sepertinya mau menyerah dengan situasi kondisi dalam hidup kita. Tapi percayalah, kita masih punya Tuhan yang baik, punya Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam setiap musim kita, hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bagi kita karena Dia Immanuel. Dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, karena janjinya tidak pernah berubah. Dunia ini bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak pernah berubah. Kuasa dan kasih-Nya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami imani dan pegang janji firman-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau tetap menyertai kami. Anugerah-Mu bukan hanya berlaku hanya
setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau telah memulihkan hidup kami, Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tidak ada hal yang dapat kami banggakan selain kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Kembali saat ini kami rindu dengan firman-Mu. Tuhan, hanya firman-Lah satu-satunya kekuatan kami. Hanya firman Tuhanlah satu-satunya menjadi sumber penghiburan kami. Kami butuh firman-Mu setiap hari, setiap saat. Roh Kudus pegang tangan kami agar supaya kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, singkapkanlah rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan hikmat dan ilham Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, tanah hati kami yang baik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu yang baik. Dan kami percaya firman Allah itu boleh berakar kuat, boleh bertumbuh subur, menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami semua terima firman Tuhan dan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu online pada saat ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kebaikan-Nya. Bersyukur karena kasih-Nya. Kita sudah disertai, ditolong Tuhan. Kita mengalami berkat kebaikan-Nya di sepanjang tahun ini. Tuhan sungguh baik. Dan karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini tanggal 31 Desember dan tidak terasa saudara, kita sudah akan masuk ke tahun yang baru. Terasa seperti baru saja kita ada di Januari, tapi saat ini kita sudah ada di bulan Desember. Dan besok kita sudah masuk di 1 Januari 2024. Sungguh Tuhan itu baik saudara. Patut kita bersyukur. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk semua peristiwa yang kita alami. Karena di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap keadaan, Tuhan turut bekerja membawa kebaikan. Ambil pelajaran dari setiap keadaan, setiap pengalaman, supaya kita menjadi lebih baik. Tinggalkan yang lama, saudara. Tinggalkan dosa, tinggalkan kebiasaan buruk. Memasuki tahun baru kita harus punya komitmen yang baru, yaitu komitmen untuk meningkatkan diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mengasihi Tuhan, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih lagi melayani Tuhan dan melayani sesama, lebih dalam berbagai hal yang baik. Kalau selama ini kita ada sikap-sikap kebiasaan buruk di tahun yang lama, tahun 2023, maka di tahun 2024 kita buang semua kebiasaan lama itu. Dan kita miliki kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang membawa berkat bagi kehidupan kita. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kita mengandalkan Tuhan di tahun yang baru. Kita baca Yeremia 17 ayat 7-8. Saya yakin sebagian dari saudara sudah sangat familiar dengan ayat ini. Yeremia 17 ayat 7-8. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian yang sangat menarik yang saya percaya dapat menjadi inspirasi buat saudara semua, menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan memberikan teladan yang baik buat kehidupan saudara. Kesaksian ini datang dari sepasang suami istri yang dulunya
terjebak dengan hutang. Dulu mereka punya begitu banyak hutang. Dan mereka juga punya kartu-kartu kredit. Kehidupan mereka jalani ibarat seperti gali lubang tutup lubang. Meminjam sana, meminjam sini. Dan salah satu yang mereka andalkan di setiap bulan adalah kartu kredit. Ketika mereka perlu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, yang dipakai adalah kartu kredit. Lama-kelamaan hutang mereka menumpuk dan mereka sampai pada satu titik di mana mereka memutuskan untuk menggunting kartu kredit mereka. Mereka berdua meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti tidak akan biarkan. Meskipun ada hutang, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, mereka tidak lagi mau mengandalkan kartu kredit dan juga tidak lagi mau mengandalkan hutang atau pinjaman apapun. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka tidak lagi punya kartu kredit, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Saat ada kebutuhan, harus membeli keperluan dapur, membeli keperluan rumah tangga. Mereka ikat pinggang, mereka sangat berhemat, dan mereka bertahan, bersabar, dan mereka berdoa bersama-sama, mohon pertolongan Tuhan. Yang terjadi kemudian adalah bahwa mereka mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Mereka yang tadinya selalu mengandalkan kartu kredit setiap kali tidak punya uang, pada saat tidak bisa mengandalkan apa-apa, dan saat mereka hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Nya. Tuhan sediakan apa yang mereka perlukan. Tuhan tidak pernah ingkar pada janji-Nya, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kalau kita sungguh-sungguh ikuti perkataan janji firman Tuhan, maka kita akan mengalami manifestasi kuasa dari janji firman-Nya dalam hidup kita. Kembali kita baca Yeremia 17 ayat 7-8. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh ayat ini luar biasa, saudara. Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada bangsa Israel yang seringkali tegar tengkuk, yang seringkali berusaha mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan dewa-dewa Baal, mengandalkan berbagai hal lainnya dalam kehidupan mereka. Mereka diingatkan Tuhan untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, sebab ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka akan ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Tapi memang, saudara, meskipun Yeremia sudah berulang kali menyampaikan firman Tuhan, tidak ada yang mau mendengarkan Nabi Yeremia. Sayang sekali bahwa firman Tuhan ini disia-siakan. Sayang sekali bahwa janji firman Tuhan tidak dipercaya. Dan bangsa Israel dalam konteks waktu itu lebih mempercayai diri mereka sendiri, lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatan yang mereka punya. Padahal kekuatan mereka terbatas, pikiran mereka juga terbatas, tapi anehnya mereka tidak mau percaya dan tidak mau mengimani janji firman Tuhan. Kita perhatikan di ayat ini, siapa yang diberkati? Yang diberkati tertulis dalam ayat yang ke-7, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dua tipe ini, saudara, yang diberkati Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau hidup rumah tangga kita diberkati, kalau kita mau usaha, pekerjaan, dan studi, serta apapun dalam kehidupan kita diberkati, maka andalkan Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan teman, jangan andalkan dosen,
Jangan andalkan guru, jangan andalkan contekan, jangan andalkan teknologi dan sebagainya. Memang kita hidup dalam dunia ini, ada teknologi, ada kawan-kawan, ada sahabat, teman-teman, bahkan ada keluarga kita. Tentu saudara, Tuhan tidak mau agar kita eksklusif, hidup sendiri, tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi, anti teknologi dan sebagainya. Bukan itu saudara. Maksud dari ayat ini adalah bahwa walaupun kita punya teman, walaupun kita punya orang tua, walaupun kita punya sahabat, walaupun ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin punya jabatan, kekuasaan, dan kita punya banyak hal-hal di sekitar kita, jangan andalkan itu saudara, tapi andalkan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber berkat, Dia sumber kehidupan buat saudara dan saya. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan setan apalagi, jangan andalkan hantu. Ada banyak orang yang bukannya mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan hantu, mengandalkan kuasa kegelapan. Ada orang yang bukannya mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan hutang. Jangan andalkan pinjol, jangan andalkan kredit berbagai macam saudara. Kalau kita mau hidup diberkati, kalau kita mau hidup bebas hutang, ya jangan berhutang. Selama kita berhutang, kita tidak akan pernah bebas dari hutang. Kalau kita mau hidup kita bebas dari pinjaman, ya jangan meminjam saudara. Selama kita selalu punya kebiasaan meminjam, punya kebiasaan membeli dengan cara berhutang, maka hidup kita akan selalu terlilit hutang saudara. Kita akan selalu terlilit pinjaman. Itu sebabnya saudara, mulai tahun 2024, miliki sikap yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan pikiran sendiri, jangan andalkan dekingan saudara, jangan andalkan siapa-siapa, tapi andalkan Tuhan. Tidak sedikit saudara orang-orang berusaha untuk lulus jadi PNS, lulus masuk jadi tentara, polisi dan sebagainya, lulus masuk universitas, mengandalkan calo, mengandalkan joki, mengandalkan dekingan dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya, walaupun sudah mengeluarkan banyak uang, mereka juga tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bahkan meskipun bisa mendapatkan, bisa lolos dengan cara-cara yang demikian, pada akhirnya kemudian hal itu tidak membawa berkat. Kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada orang yang mengandalkan Tuhan? Di ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini bukan dikatakan kita akan jadi pohon, saudara, bukan. Tapi kita akan menjadi ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini berbicara tentang suatu keadaan di mana kita ada dekat dengan sumber berkat, sumber kehidupan, sumber pertolongan. Kita ada dekat dengan sumber segala sesuatu. Inilah keadaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harap pada Tuhan. Kita perhatikan di ayat ini dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap pada Tuhan, walaupun keadaan kering saudara, situasi kelihatannya tidak baik, situasi tidak menguntungkan, situasi penuh tantangan, persoalan, kita tidak akan khawatir saudara. Hati kita akan tetap tenang, tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas, karena kita percaya kepada Tuhan. Situasi boleh berubah, keadaan boleh kering, dunia ini mungkin situasinya sulit, ada krisis dan sebagainya, tapi kita tidak akan pernah khawatir saudara. Kita akan ditolong Tuhan, dan kita secara pribadi jadi mengenal Tuhan. Kita mengerti siapa Tuhan,
Dia adalah Bapa kita yang baik yang tidak akan membiarkan kita. Kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Selalu akan ada buah. Artinya kita akan selalu mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan berbicara saudara jadi konglomerat semua, bukan saudara. Tapi dalam arti bahwa kita senantiasa ada dalam keberkatannya, tidak kekurangan. Hidup kita selalu dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Jasmani dan rohani kita terpelihara oleh kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang lebar saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya hanya ingin mengingatkan akan hal ini. Khususnya menyambut tahun baru. Sikap kita di tahun baru yang perlu kita miliki adalah andalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Jaga iman kita kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Percaya kepadanya. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan Yesus. Dan carilah Tuhan dan kebenarannya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang jadi masalah seringkali kita bukan mencari Tuhan lebih dulu, tapi kita mencari yang lain lebih dulu. Jadinya kebalik-balik saudara. Kita harus kembali kepada apa yang benar, yaitu mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya. Artinya cari Tuhan saudara. Percaya kepada Tuhan. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan percayalah, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Segala sesuatu yang kita perlukan akan dicukupi oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu kita akan selalu mengalami kekuatan rohani. Di segala keadaan kita tetap kuat. Kita tetap bersuka cita. Semua yang kita perlu dicukupkan Tuhan. Kuncinya saudara untuk masuk tahun baru. Andalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan, mari belajar mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, oh bagaimana kalau saya tidak meminjam? Kalau saya tidak pakai pinjol, bagaimana caranya saya bisa punya uang? Kalau saya tidak pakai kartu kredit, bagaimana saya bisa membayar? Kalau saya tidak berhutang, bagaimana saya memulai usaha saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki sikap yang benar untuk mengandalkan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kitalah yang seringkali gagal dalam memenuhi firman Tuhan. Dan kemudian kita menyalah-nyalakan firman. Kita menganggap, oh firman Tuhan tidak betul. Firman Tuhan tidak ada efeknya dalam hidup saya. Mari saat ini ubah sikap kita. Kalau selama tahun ini kita selalu mengandalkan yang lain, berharap pada yang lain, mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan kekuatan kita, ubah saudara. Berharaplah pada Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan kita hidup dan berkuasa. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mendengar. Bukan Tuhan yang tidak melihat, tapi Tuhan mendengar dan melihat. Bahkan Tuhan mengasihi kita dan berkuasa untuk menolong kita. Mari akhiri tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan dan miliki sikap yang baru di tahun baru, yaitu sikap yang mengandalkan Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami untuk mengandalkan Tuhan. Kalau selama tahun 2023 ini kami telah berlaku tidak benar, kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan orang-orang di sekitar kami mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolong kami supaya kami mengandalkan Tuhan selalu.
berharap kepadamu dalam segala keadaan, dan senantiasa sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan tidak memaksakan diri, tapi sabar dalam proses menunggu waktu Tuhan dan menantikan Tuhan berkarya dengan ajaib di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, meteraikan terus dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan membawa setiap rencana kami ke dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas kami, mulai saat ini sampai besok dan seterusnya sepanjang minggu ini, bahkan di hari-hari ke depan, biarlah Tuhan menolong kami, menyertai dan menjadikan kami berhasil dan beruntung, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Tolong kami supaya kami menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi semua bangsa di dunia ini, terlebih khusus bangsa yang sedang ada konflik, ada peperangan di Timur Tengah, di Eropa, dan di mana saja, agar Tuhan mencurahkan kedamaian, berikan keamanan, berikan pertolongan, berikan pemulihan-Mu ya Tuhan, berikan kesejahteraan bagi semua bangsa di dunia ini. Dan doa kami juga Tuhan agar Tuhan melawat dan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap orang dari segala bangsa mengenal Tuhan, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan, masalah apapun, agar Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memulihkan yang terluka, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menolong dan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tetap berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan sekali lagi saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2024. Berkat, kasih karunia, kemurahan Tuhan selalu berlimpah dalam hidup saudara. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.